Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelajaran pengantar ilmu administrasi dan manajemen, yang mana materinya adalah manajemen dan fungsi manajemen. Di sini saya Amr Fala sebagai moderator akan mempresentasikan bagian pertama dari materi ini, yaitu latar belakang tidak adanya manajemen dan akibatnya tidak ada manajemen. Manajemen pada dasarnya berfokus pada perilaku manusia untuk mencapai tingkat tertinggi dari produktivitas pada pelayanan di suatu kegiatan. Pada suatu instansi membutuhkan seorang manajer yang terdidik dalam pengetahuan dan keterampilan tentang perilaku manusia untuk mengelola kegiatan. Manajemen merupakan serangkaian aktivitas termasuk perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi seperti manusia, finansial, fisik, dan informasi dengan maksud mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Yang mana bisa kita lihat di setiap kota-kota besar yang memiliki perusahaan-perusahaan yang besar pasti memiliki suatu manajemen yang sangat baik dan terdidik agar bisa membawa perusahaan tersebut mencapai suatu titik yang mereka inginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak dari tidak adanya manajemen. Dampak negatif apabila suatu perusahaan tidak melakukan manajemen, yaitu yang pertama, tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Ketika suatu perusahaan tidak memiliki suatu manajemen, maka apa yang perusahaan itu inginkan tidak akan pernah terwujudkan. Yang kedua, waktu yang digunakan dalam mencapai tujuan suatu perusahaan tersebut akan lebih panjang. Nah, yang kita tahu suatu perusahaan wajib memiliki suatu manajemen. Ketika mereka tidak ada suatu manajemen, mereka akan bingung dan kesusahan untuk mencari apa sih tujuan dari suatu perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, mendapatkan kerugian yang besar baik berupa finansial maupun tenaga dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang mana ketika mereka tidak mempunyai suatu manajemen, mereka akan mengalami kerugian karena efek dari kebingungan tersebut, yang mana mereka tidak tahu apa yang mereka ingin lakukan dan tidak ada tujuan yang pasti. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Halo, saya Astuti Yasmin. Pengertian manajemen adalah upaya untuk mengkoordinasikan seluruh sumber daya yang dimiliki melalui serangkaian proses supaya dapat mencapai tujuan dengan baik. Menurut ahli George Robert Terry, yaitu suatu proses yang terdiri dari planning, organizing, accounting, dan controlling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. Mary Parker Fowler, yaitu seni menyelesaikan pekerjaan melalui tangan orang lain. Menurut Henry Fayol adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang dimanfaatkan agar tercapai suatu tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Adalah proses penentuan, tujuan, dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang lebih terbaik dari alternatif-alternatif. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah actuating atau disebut pengarahan. Adalah mengarah semua bawahan agar mau bekerja efektif untuk mencapai tujuan. Yang keempat adalah controlling atau pengawasan. Adalah proses pengaturan sebagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan di rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori manajemen. Sebelum membahas lebih lanjut, apa sih teori manajemen itu? Teori manajemen adalah seperangkat aturan umum
yang digunakan untuk memandu para manajer untuk menjalankan sebuah bisnis atau organisasi demi tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam teori manajemen dikenal 4 teori manajemen umum. Yang pertama yaitu teori manajemen administratif, teori manajemen ilmiah, teori manajemen birokrasi, dan teori manajemen perilaku. Yang pertama, teori manajemen administratif. Teori manajemen administratif diungkapkan oleh Henry Fayol. Berdasarkan teori ini, memiliki 6 fungsi penting, yaitu untuk meramalkan, perencanaan, mengatur, memerintahkan, mengordinasikan, dan mengendalikan. Selanjutnya ada teori manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah diungkapkan oleh Frederick W. Taylor. Berdasarkan teori ini, Frederick W. Taylor berpendapat bahwa metode ilmiah harus digunakan dalam suatu pekerjaan agar tercapainya suatu efisiensi pekerjaan. Frederick W. Taylor beranggap bahwa metode ilmiah lebih baik ketimbang mengandalkan penilaian pribadi pekerja. Selanjutnya ada teori manajemen birokrasi. Teori manajemen birokrasi diungkapkan oleh Max Weber. Berdasarkan teori ini berfokus pada penataan organisasi secara hierarkis dengan aturan tata kelola yang jelas. Prinsip-prinsip Max Weber untuk menciptakan sistem birokrasi yang ideal meliputi pembagian kerja yang jelas, rantai komando hierarkis, pemisahan aset pribadi dan organisasi pemilik, pencatatan dan dokumentasi yang akurat, regulasi dan peraturan yang ketat, dan konsistensi serta pemilihan dan promosi karyawan berdasarkan kualifikasi, bukan berdasarkan hubungan pribadi. Selanjutnya ada teori manajemen perilaku. Teori manajemen perilaku diungkapkan oleh Elton Mayo. Berdasarkan teori ini mengarah pada pengakuan dan pentingnya faktor psikologis dan sosial agar dalam menciptakan organisasi yang produktif. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Palevi. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Ya, studi kasus kali ini kami mengambil contoh yaitu dari PT Telkom. Sebelum saya masuk ke bagian intinya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa terjadi perubahan manajemen. Mengapa perlunya terjadi perubahan manajemen di PT Telkom. Yang pertama dari aspek internalnya. Dari internalnya, yaitu dari serikat buruhnya sendiri, mereka mengemukakan bahwasannya mereka ingin PT Telkom ini berubah sehingga menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Yang kedua yaitu dari pihak eksternalnya, yang berarti dari pihak luar, yaitu pihak zaman. Mengapa saya katakan zaman? Karena zaman ini semakin lama semakin berkembang, sehingga mau PT Telkom ini harus ngikutin alurnya, sehingga para karyawannya itu pun semakin berkembang juga, dan pelayanannya pun semakin bagus dan berkembang, seperti itu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang intinya, yaitu perubahan manajemen apa sih yang dilakukan oleh PT Telkom ini. Yang paling utama mereka mengubah susunan direksinya, yang mereka laksanakan melalui rapat umum pemegang saham. Yang sekarang yang berhasil atau yang hasilnya itu direksi barunya yaitu diketuai oleh Arif Yahya. Yang kedua, mereka melakukan perubahan di tugas dan fungsinya melalui mereka mengubah nama direktoratnya, menggabungkan departemen-departemennya agar departemennya itu semakin bagus dan kompleks sehingga lebih efisien dan efektif untuk bekerja. Terus mengalihkan tugas dan wewenangnya, menambah tugas dan wewenangnya juga di direktur CRM. Terus menambah tugas dan wewenang di direktur NWS agar mengapa terus ditambahkan dan wewenangnya agar pelayanan dan tugasnya itu semakin bagus dan efisien, sehingga pelayanan yang terjadi pun semakin bagus dan cepat gitu, sehingga kayak nggak banyak tugas, nggak banyak bidang-bidang yang lain gitu, sehingga nggak banyak tangan untuk mengatur satu hal gitu, seperti itu. Mengapa ditambah tugas dan wewenangnya. Terus
mereka juga di bagian ketiga mereka merubah di landscape bisnisnya, yang semula bisnisnya tuh bergerak di bidang bisnis informasi dan komunikasi menjadi telecommunication, information, media, dan edutainment atau disebut juga dengan time. Yang keempat, mereka juga merubah di bidang budaya dan identitas, yaitu semula PT Telkom yang bisa kalian lihat di PT-PT, yaitu bulat yang warna biru itu terus berganti menjadi yang warna Telkom seperti yang mirip sekarang ini, warna biru tapi sekarang warna merah. Sehingga di tahun 2014 mereka pun mengubah logo mereka jadi seperti yang sekarang ini yang warna merah. Terus seperti itu yang mereka berubah. Terus mengapa sih mereka berubah seperti ini? Metode seperti apa yang mereka lakukan? Maksudnya mereka meniru dari metode siapa? Ya, mereka meniru metode dari Kurt Lewin. Kurt Lewin nih, dia memiliki 3 metode, yaitu unphrasing, changing, dan rephrasing. Jadi unphrasing mereka ini yang mereka terapkan di PT Telkom ini, yaitu pertama, mereka mengganti susunan direksi, yaitu mereka berharap agar pemimpin yang baru ini dapat memberikan hal-hal yang baru, aturan baru, dan target-target yang baru, sehingga karyawannya pun meniru pemimpin yang baru ini. Itu unphrasingnya. Yang kedua, changing ini setelah melihat PT Telkom atau melihat pemimpin yang baru dan para karyawannya pun meniru, sehingga mereka pun menjadi termotivasi kan melihat pemimpinnya, sehingga diharapkan agar pelayanannya pun semakin bagus dan semakin efisien dan efektif. Yang ketiga nih, rephrasing. Dalam tahap ini berarti perubahan PT Telkom ini telah membawa kembali organisasi pada keseimbangan yang baru, sehingga maksudnya rephrasing ini hal yang diharapkan pun terjadi. Yang semula PT Telkom ini A, sekarang menjadi B di upgrade-nya. Seperti itu yang perubahan dilakukannya. Kesimpulannya perubahan manajemen ini meningkatkan produktivitas perusahaan sebesar 10% pada tahun 2013, sehingga kualitas karyawan PT Telkom pun juga semakin meningkat. Dapat dilihat juga pada tahun 2016, PT Telkom sangat terasa pada bidang informasi dan teknologi, dengan pelayanannya mampu mencapai sebagian besar wilayah Indonesia. Ya, kita tahu kan, misalnya nyari sinyal dimanapun PT Telkom ada gitu. Seperti itu. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.